wabarakatuh, Rasrina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini. Nah, hari ini kita mau masak nih. Kayak yang tadi saya beli pemirsa, ada ikan, terus ada kembang naker. Saya pun nggak tahu kalau dia udah berkembang kol, dia nggak punya kol lagi kah? Terus saya beli kolnya pula, saya beli keret pula. Ih, nandeko, masak apa sih? Nggak tahu. Nah, nanti kita pikirlah mau masak apa kan. Ini saya potong-potong dulu, terus ini ada ikannya. Tadi saya beli ikan nila ya. Karena kalau ikan lain-lain kayak ikan ini tengok udah berapa hari ini nggak habis-habis. Terus kalau ikan emas banyak durinya, nggak bakalan laku. Jadi ya udah beli ikan nila. Ikan nila harganya 40.000. Saya bersihkan dulu ya pemirsa. Turbuk roiko sedikit, iya kan. Garam. Ini serbuk kunyit ya, biar nggak amis sekali. Ini cuma saya goreng karena saya lebih suka itu digoreng aja daripada dibuat sambelnya. Ini biar saya marinasi dulu. Nanti saya ambil 2 ekor macam itu, potong kecil-kecil untuk sup Madeben. Ini udah Titi main sama Eja. Kadang Eja datang sini, kadang Madeben datang sana. Ini saya mau bersihkan dulu keretnya. Ini keretnya kayaknya habis karena saya buat bakwan. Kalau masih ada tepungnya sekalian. Ada tepungnya sekalian. Saya sebenarnya suka ya masak macam-macam pokoknya. Tapi kalau udah saya masak jangan banyak bising gitu. Malas saya jadinya. Enak-enak nggak makan. Kalau nggak suka ya udah lu masak gitu. Kalau saya mau juga masak saya makan. Kalau nggak mau saya diam gitu. Kalau biasanya ini kita parutkan gini bisa nggak ya? Gini. Nah, ini kan. Coba dulu. Oh. Saya pikir tadi ada tepung bakwan saya, rupanya nggak ada ya. Tapi udah saya potong-potong ya kan, nggak apa-apa, nggak ada tepung bakwan bisa aja ya kan. Dulu juga nggak ada tepung bakwan ini. Nih saya ada tepung terigu, udah. Ini tadi. Kalau tepung bakwannya nggak apa-apa, kita bumbui. Ini saya masukkan tepung terigunya. Biar warnanya bagus, saya masukkan serbuk kunyit sedikit. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini tuh opsional sekali. Oke, ini ada bawang merah, bawang putih. Nah, ada setengah orang nggak pakainya bawang merah. Kalau mau pakai terserah, saya pakai. Terus saya masukkan lada juga, ladanya. Udah kita siap kisar, ini kita masukkan.
Oke, udah panas kita punya minyak. Kita goreng dulu bakwannya yuk. Oke, ini bakwannya udah masak. Ini last bakwan kita ya, udah masak. Nggak garing. Sekarang kita goreng ikannya. Ini lepas kan? Santai. Santai. Ini goreng aja. Apa nakku? Iya, kau pulang kalau udah ke rumah nanti berapa? Oke, ini kita punya ikan juga udah masak semuanya. Oke, udah panas. Yuk. Iya. Nggak jadi kamu kok. Ada tapi. Ada. Sekali inilah kita ambil sekali ini. Oke, ini tinggal nunggu sayurnya ya untuk kuahnya pemirsa. Semalam ada yang komen begini pemirsa. Jadi kalau misalkan saya itu dapat bantuan yang saya itu udah pakai uangnya gitu. Saya udah pakai uangnya gitu. Sebenarnya kenapa saya nggak pernah menunjukkan nominal uang yang diberikan? Itu tuh karena saya itu nggak pernah menilai bantuan orang itu dari jumlahnya pemirsa. Entah itu banyak, entah sedikit gitu, nggak pernah saya permasalahkan gitu. Terus saya juga nggak nunjukkan nominalnya itu menghindari nyinyiran kalian. Karena kan yang nggak suka ini kan serba menyalahkan. Kalau misalkan kita bilang ini kita tunjukkan nominalnya, kita bagi tahu orangnya terima kasih banyak and bla bla bla, pasti akan ada yang komen begini, tumpang populer. Yang memberi ini nak tumpang glamour, nak tunjuk di video biar semua orang tahu yang dia itu memberi. Satu. Lepas itu kalau kita tunjuk yang nominalnya itu tak banyak, pasti orang akan bilang macam tu je kirim. Sebab saya pernah baca juga yang super thanks dikirim 6 ringgit atau berapa. Dia dah nangis-nangis macam tu dalam video dapat 6 ringgit je, dia cakap gitu. So serba salah. Kalau kita tak tunjuk, pasti kamu akan pakai uang itu karena kamu kan sekarang tengah struggle gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini berbicara itu pengalaman sendiri sebenarnya. Kenapa dia bisa berpikiran seperti itu sama orang sementara dia itu nggak tahu sisi kebenarannya gitu. Berarti memang karena dia seperti itu makanya dia ngira orang semua seperti itu gitu. Kalau macam ini saya cerita bukan karena saya mau menunjukkan apa ya. Kalau macam family Samin di Malaysia, mereka memang kerap memberikan uang, tapi jarang sekali itu yang ditujukan kepada saya sepeser gitu ya. Selalunya misalnya dia kirim 40 ringgit ya kan, dalam 120.000 dia akan suruh, dia akan tanya dulu, misalnya kayak beli ayam, ayam berapa satu ekor, saya bilang 30.000, dia kirim 120.000. Beli ayam terus sisanya beli nasi ayam, kalau ada sisanya lagi bagi duit untuk belanja ini gitu. Jadi mereka detail uangnya itu memang sampai habis, nggak akan ada sisa 1.000 untuk saya, enggak gitu. Jadi kadang-kadang kurang, saya harus nombok lagi gitu. Karena kadang-kadang ya, saya jujur ini, karena kadang-kadang misalnya kita mau bagi sama orang, misalnya dia kayak kemarin itu yang ayam, yang jual ayam kan, dia ada suruh bagi duit 10 ringgit kalau saya nggak silap, 10 ringgit nanti bagi sama tukang ayam ya, katanya gitu kan. Oke, tapi saya mau bilang yang, Dek, ini ada duit dari family di Malaysia. Di kampung saya ini, katakan orang Malaysia, orang itu memandang tinggi, kaya raya gitu. Jadi kalau misalkan ini dari Malaysia, saya bagi 30.000, saya nggak mau mereka itu yang dikasih itu nyinyir gitu. Hah? Oh iya, gitu kan. Terus nanti kita dengar cerita, dia dapat rezeki dari Malaysia berapa, masa dari Malaysia 30.000 cuman gitu. Yang kita tolong ini kadang-kadang nggak tahu, yang memberi ini juga sebenarnya bukan orang yang kaya, tapi di saat dia pun istilahnya itu serba
kekurangan, dia masih boleh menolong. Coba kamu pikirkan dari sisi situnya dulu. Cuman karena saya tahu, ya kan, yang tahu orang kampung saya ini kan cuman saya tahu orang kampung saya itu memandang tinggi orang Malaysia. Jadi saya nggak mau mereka itu kayak memandang sebelah mata. Jadi saya akan bagi 50.000, nggak apa-apa, saya nambah 20.000. Ini dia bagi untuk beli apa-apa kayak gitu, bagi 50.000. Kalau enggak, super thanks kayak kemarin yang belum dapat juga saya bagi aja sekalian, karena saya ngerasa segan. Tapi nggak mungkin saya bilang sama yang ngirim duit itu, Kak, ini tuh saya segan, ngasihnya cuma 10 ringgit, sedikit kali ini Kak, tambahlah. Nggak mungkin, karena saya mensyukuri rezeki berapapun yang diberikan gitu. Terus kayak kemarin dikasih uang untuk beli barang-barang itu, dikasih 218 ringgit pemirsa. Saat 218 ringgit, jangan nanti kalian pikir tuh yang ringgit itu besar sekali, enggak gitu. Jadi kalian pikir, oh kayaknya 100 ringgit tuh di Indonesia udah boleh beli ini, enggak. 100 ringgit cuma boleh beli beras, minyak. Ya sama kayak perbelanjaan kalian di Malaysia. Kalau kalian bawa 100 ringgit ke kedai, ya boleh beli beras, boleh beli minyak, boleh beli tepung, just eat. Macam situ juga di sini. Beli beras pun 1 gundi 5 kilo itu udah 85.000. Beli minyak, beli tepung, beli telur habis. Jadi jangan kalian pikir yang oh ini duit besar, enggak. Jadi dikasih saya 218.000, bagnya saja udah 110.000, bajunya udah 80.000, udah 190.000. Ya kan? Plus tali pinggang udah 200.000. Plus apalagi semalam stocking udah habis uang yang diberikan itu. Betul tak? Belum lagi saya pergi itu saya kena isi petrol saya. Betul kan? Saya pergi petrol 15.000. Belum lagi kalau misalkan motor saya pancet. Belum lagi kalau misalkan nih ada apa-apa, kerusakan kayak apa. Itu semua ditanggung sama saya. Tapi saya itu menjalankan amanah. Nggak salah diberi, nggak diberi sedikit ke banyak, saya syukuri. Dia bagi duit 218.000, beli apa yang patut. Ya, kalau memang saya harus pergi kecamatan mau membelikannya, ya udah, duit yang dia pakai, yang dia kirim itu dia udah amanahkan beli untuk keperluan sekolah. Ya kalau misalkan saya petrol habis, ya duit saya sendiri, karena duit itu nggak diamanahkan untuk saya. Kalau misalkan dia bilang ini 300.000, nanti isi minyak ya untuk pegangan emergency, misalnya ban bocor ke apa-apa, nanti beli makanan untuk, boleh saya pakai. Tapi kalau dia kata dia kirim duit beli untuk keperluan itu, saya habiskan untuk keperluan anak itu, nggak ada saya makan. Kayak kemarin dikirim duit 140.000 suruh beli anak ayam. Jadi Biring bilang gini, udahlah Meng, nggak usah lagi belikan anak ayam, matian aja pun, beli mati katanya. Terus dia suruh saya belikan baju untuk pesta abangnya Nirma nanti tanggal 24. Saya belikan baju seharga 113.000, balance-nya saya belikan nasi ayam. Kenapa saya nggak buat videonya pemirsa? Menghindari nyinyiran kalian juga. Nah, serba salah ini. Saya sebenarnya nggak peduli sama mulut siapapun yang ngomong, peduli apa itu. Oh, cuma saya kasihan sama yang membeli. Nggak boleh. Oke, udah masak. Tumisnya. Ini ikan goreng. Ini bakwannya. Dah siap kita masak pemirsa. Sudah saja video kita untuk pagi ini ya. Nggak ada saya mau bilang yang ini itu nggak. Jangan kalian berpikiran negatif. Saya ini cuman menjelaskan karena kalian itu terlalu menyalahkan, inilah salah, itulah, semua salah. Bye bye.